Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Kurniawijaya dengan NPM 24 10 63 10 10 221. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Ibrahim STMT untuk mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analysis. Nah, kita langsung aja nih ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada definisi AI. Nah, kita langsung aja nih ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada definisi AI. Nah, di sini ada menurut 3 ahli. Yang pertama ada John M.C. Cartini, yaitu AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Menurut Elaine Rich, AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu yang pada saat itu lebih baik dilakukan oleh manusia. Sementara menurut Russell and Norping, AI adalah studi tentang agen cerdas yang dapat memahami lingkungan dan mengambil tindakan untuk memaksimalkan peluang pencapai tujuan. Nah, perbedaan penekanan definisi AI menurut 3 ahli itu, menurut John M.C. Cartini itu menekankan pada simulasi kecerdasan, menurut Elaine Rich fokus pada kemampuan komputer melakukan tugas manusia, sementara menurut Russell and Norping itu menekankan konsep agen cerdas. Nah, untuk selanjutnya itu ada sejarah perkembangan AI dari tahun 1950 hingga sekarang. Jadi di tahun 1950-an itu ada awal konsep AI dari tokohnya itu ada Alan Turing. Jadi Turing itu memperkenalkan idenya gitu bahwa mesin itu bisa menunjukkan perilaku cerdas seperti manusia melalui tes interaksi. Nah, barulah di tahun 1956 lahirlah istilah artificial intelligence. Tokohnya itu ada John M.C. Carthy dan lain-lainnya itu. Jadi istilah artificial intelligence itu resmi digunain. Momen ini dianggap sebagai kelahirannya AI di bidang studi ilmiah. Selanjutnya di tahun 1960 sampai 1970 segituan, masa optimisme, yaitu fokus pada pengembangan program simbiotik dan chatbot awal, AI mulai digunakan untuk research learning dan permainan komputer. Jadi di sini udah mulai ada proyeknya yaitu ada Eliza chatbot yang sudah ada pada tahun itu. Nah, pada tahun 1970 sampai 1980-an itu ada masa AI winter, yaitu peristiwa penurunan riset dan pendanaan. Penyebabnya itu keterbatasan teknologi dan hasil riset tidak sesuai harapan. Jadi perkembangan AI terhenti sementara karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu tidak terpenuhi. Nah, pada 1980 bangkitnya expert system. Jadi sistem pakar digunakan untuk membantu pengembalian keputusan di bidang medis dan industri. Jadi pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an munculnya machine learning. Nah, di situ AI mulai memanfaatkan data dan algoritma statistik, komputasi yang meningkat membantu perkembangan signifikan. Nah, di tahun 2010-an itu ada era deep learning. Teknologinya udah ada CNN, RNN, LSTM. Natural network digunakan dalam aplikasi seperti computer vision, natural language processing, dan pengenalan suara. Nah, di tahun 2016 hingga sekarang itu ada era AI modern. Teknologi yang mulai ada itu ada GPT, AlphaGo, ChatGPT, dan lain-lainnya. Itu udah mulai ada ya di era modern. Terus AI kini tuh digunakan secara luas di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, transportasi, bisnis, hingga industri kreatif. Pokoknya banyaklah hal yang bisa digunakan oleh AI di zaman sekarang. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup AI beserta bidang aplikasinya.
Yang pertama ada machine learning. Machine learning adalah bidang dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data untuk membuat keputusan atau prediksi tanpa harus program secara langsung. Sistem ini akan menjadi lebih baik seiring bertambahnya data dan pengalamannya. Salah satu bidang aplikasi machine learning adalah sektor keuangan. Contohnya untuk mendeteksi transaksi penipuan atau memprediksi pergerakan pasar saham. Nah, yang kedua itu ada deep learning. Jadi deep learning itu merupakan cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network untuk memproses data dalam jumlah besar dan kompleks. Jadi teknologi ini banyak digunakan dalam bidang kesehatan, seperti dalam analisis citra medis untuk mendeteksi penyakit seperti kanker dengan lebih akurat. Yang ketiga itu ada Natural Language Processing atau NLP. Ini tuh adalah ruang lingkup AI yang fokus pada interaksi antara mesin dan bahasa manusia. AI dalam NLP dapat memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks atau suara. Bidang aplikasi utama adalah di layanan pelanggan, misalnya melalui chatbot seperti ChatGPT yang bisa menjawab pertanyaan konsumen secara otomatis. Yang keempat ada computer vision. Computer vision ini merupakan komputer untuk mengenali, menganalisis, dan memahami gambar atau video seperti halnya manusia melihat. AI banyak digunakan dalam keamanan dan pengawasan, misalnya dalam sistem pengenalan wajah yang digunakan untuk kontrol akses atau identifikasi pelaku kejahatan. Nah, yang kelima ada robotik. Robotik adalah bidang yang menggabungkan AI dengan robot fisik agar robot dapat melakukan tugas secara otomatis. AI di bidang ini banyak diterapkan dalam manufaktur dan industri. Contohnya, robot yang digunakan di pabrik untuk merakit produk secara presisi tanpa bantuan manusia. Yang keenam, ada expert system. Expert system adalah sistem komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Sistem ini digunakan di berbagai bidang. Salah satunya adalah diagnosis medis, di mana AI membantu dokter menemukan penyakit dan memberikan saran pengobatan berdasarkan data dan gejala pasien. Yang ketujuh atau yang terakhir ini ada planning and optimization. Yaitu ada ruang lingkup ini memungkinkan AI merencanakan dan mengoptimalkan keputusan atau tindakan dalam kondisi kompleks. Aplikasi nyata bisa ditemukan dalam logistik dan transportasi, seperti dalam penentuan rute tercepat, oleh layanan pengiriman barang, atau aplikasi navigasi seperti Google Maps. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari dan relevansinya apa sih dengan efisiensi manusia? Nah, selanjutnya ada contoh penerapan AI. Nah, yang pertama itu ada layanan pelanggan dengan AI. Biasanya itu ada chatbot. Nah, ini adalah program yang bisa berkomunikasi dengan pelanggan secara otomatis dan cepat, menjawab pertanyaan tanpa perlu staf manusia langsung. Ini membuat pelanggan jadi lebih cepat dan tersedia 24 jam, mengurangi pekerjaan rutin manusia, serta meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka tidak perlu lagi menunggu lama. Yang kedua, itu untuk iklan dan rekomendasi produk. Dengan AI, memanfaatkan data pencarian pengguna untuk menampilkan iklan dan produk yang sesuai minat mereka. Hal ini memudahkan konsumen menemukan barang yang diinginkan dengan cepat, hemat waktu, dan meningkatkan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan efisien. Yang ketiga, yaitu asisten virtual dan LOT. Dengan AI menggunakan kemampuan menganalisis suara dan data pengguna untuk memberikan layanan personal seperti mengatur jadwal atau membantu kesehatan. Hal ini membantu manusia menjalani aktivitas sehari-hari lebih mudah dan sehat, serta menghemat waktu dan tenaga. Nah, yang keempat, AI dalam hiburan.
Digunakan untuk fitur seperti filter kamera di media sosial yang dapat mengenali wajah dan objek secara otomatis. Ini membuat pengalaman hiburan menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, sekaligus menghemat waktu pengguna dalam mengedit foto ataupun video secara manual. Di zaman-zaman sekarang ini banyak banget ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk foto dengan menggunakan AI. Nah, yang kelima dan terakhir ini ada di page Facebook. Adalah teknologi AI yang secara otomatis mengenali wajah pada foto yang diunggah di Facebook dengan mempelajari data penanda wajah sebelumnya. Teknologi ini memudahkan pengguna dengan menghilangkan kebutuhan untuk menandai orang secara manual, sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam mengelola foto, membuat pengalaman media sosial lebih praktis dan efisien, serta membantu mengorganisir foto dengan lebih rapi dan cepat. Nah, sekian penjelasan dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah, sekian penjelasan dan jawaban